Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sahabat Sadar IGI edisi khusus. Kita berjumpa lagi di kegiatan Sadar. Kali ini kita akan membahas masalah bincang-bincang jurnal ilmiah. Acara ini nanti akan dipandu oleh Bapak Erik Kunto Ariwibowo dan saya Umi Tira Lestari dari Kota Bogor akan menjadi host kegiatan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Erik untuk memandu jalannya acara ini. Silakan Pak Erik. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sesi kali ini kita akan sedikit membahas tentang jurnal ilmiah ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak berkecimpung dalam jurnal ilmiah ini, dan kami juga sering mendengar problem-problem oleh para guru, terutama untuk pengiriman, kemudian untuk proses review, pengecekan grammar, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan di agenda kali ini bisa memberikan pencerahan dan memberikan beberapa tambahan wawasan bagi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti akan ada tindak lanjutnya dari kegiatan ini. Kemarin juga Bapak Khairuddin juga menyampaikan bahwa IGI juga akan berencana untuk membuat sebuah jurnal untuk memfasilitasi Bapak Ibu. Nah, harapannya nanti IGI dan relawan jurnal Indonesia bisa bekerja sama dengan baik ya. Nah, di sesi siang kali ini kita akan mendapatkan informasi yang sangat banyak sekali dari kedua narasumber. Yang pertama adalah Mas Andri Putra Kesmawan. Beliau ini adalah saat ini menduduki ataupun berperan sebagai ketua pengurus pusat relawan jurnal Indonesia. Beliau domisili berada di Jogja. Dan yang kedua adalah Bapak I. Ketut Sudarsana dari Bali. Beliau adalah wakil ketua 1 pengurus pusat relawan jurnal Indonesia. Nah, saya kira tidak bijaksana kalau saya mengulur waktu terlalu lama. Jadi saya akan perkenalkan Mas Andri pertama-tama untuk menyampaikan paparannya, mungkin sekitar 30 menit. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh paparan kedua dari Bapak Ketut, juga 30 menit. Dan kemudian nanti kita akan buka tanya jawab, gitu ya Bapak ya. Dan pertanyaan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu sampaikan ke bit.ly/tanya-jurnal-ig. Bapak Ibu bisa perhatikan di chat, saya sudah kirimkan cara bagaimana Bapak Ibu bisa bertanya supaya nanti pertanyaan Bapak Ibu terekam dalam platform kami. Nah, begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan acara hari ini lancar dan saya persilakan untuk Mas Andri untuk memulai paparannya. Silakan Mas Andri. Baru bisa kameranya ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Moderator, Pak Erik Kunto, dan rekan kolega saya Pak Ketut Sudarsana. Pada kesempatan kali ini sebenarnya saya mengajak Pak Ketut aja untuk sharing di acara ini karena tadi pagi saya ada jadwal bimbingan sehingga takut tidak terkejar. Akhirnya tadi jam 12 selesai bimbingan dan saya bisa gabung di sini. Saya izin share screen. Jadi materi pada siang ini saya sharing terkait dengan mengelola jurnal. Namun sebelumnya saya akan coba untuk kenalan dulu. Jadi ini saya saat ini masih mahasiswa di UGM semester akhir. Jadi tadi pagi baru selesai bimbingan, terus diminta promotor untuk segera selesai. Nah, saya orang Jambi dari tahun 2013 sampai sekarang tinggal di Jogja. Kemarin mau mudik, cuman sudah nggak boleh mudik. Akhirnya rencananya mau pulang kampung. Nah, ini saya buat
sudah agak lama, cuman sekarang saya kira masih relevan ya. Jadi untuk pemahaman kita bersama bahwa jurnal itu beda dengan artikel ya. Jadi kalau di dunia perjurnalan di Indonesia itu ada istilah-istilah yang berbeda gitu antara jurnal dan artikel. Jurnal itu kita ibaratkan sebagai rumahnya, sementara artikel itu isinya. Beda lagi di keuangan. Keuangan itu jurnal itu ada laporan-laporan keuangan dianggap juga sebagai jurnal. Nah, kalau di dunia perjurnalan kita di Indonesia itu jurnal itu semacam rumahnya, sementara artikel itu isinya. Jadi Bapak Ibu guru itu nanti ketika mau menulis mau nulis artikel namanya artikel bukan menulis jurnal. Nah, saya coba pilah-pilah ya jurnal itu ada yang pengelolaannya itu menggunakan OJS Open Journal System, ada yang tidak. Yang tidak itu bisa menggunakan WordPress, menggunakan Drupal, menggunakan sistem sendiri. Nah, cara menampilkan jurnal di online ya secara daring itu bisa pakai OJS atau bisa juga pakai yang lainnya. Nah, sementara untuk mengakses jurnal itu bisa ada yang menggunakan open access, ada yang menggunakan policy close access gitu. Artinya kita bisa mengakses seluruh naskah yang terbit di jurnal itu. Ada jurnal-jurnal juga yang kita tidak bisa mengakses artikel yang ada di sana. Terus prosesnya, untuk proses dapurnya jurnal ya, proses naskah mereview, menelaah naskah itu ada dua kategori. Yang pertama close review, yang kedua open review. Close review itu ada istilahnya double blind, single blind, atau blind review. Kalau untuk yang open review itu ada istilahnya editorial process, itu bisa juga bisa bagian dari open review. Open review maupun close review itu tidak ada mana yang baik dan mana yang buruk atau mana yang jelek. Semua masing-masing itu punya kelebihan gitu. Yang close itu punya kelebihan, yang open juga punya kelebihan masing-masing. Terus setelah melalui proses review, jurnal itu Bapak Ibu ketika mengelola jurnal itu bisa punya pilihan apakah jurnalnya mau diarahkan ke sebagai jurnal nasional. Kalau diarahkan sebagai jurnal nasional itu ada ketentuan-ketentuannya. Salah satunya adalah tim editornya minimal dari 2 institusi yang berbeda. Selanjutnya naskahnya dari minimal dari beberapa provinsi ya, atau dari beberapa daerah atau dari beberapa institusi yang berbeda provinsi. Itu masuk dalam kategori jurnal nasional. Terus kalau jurnalnya nanti mau diakui oleh pemerintah sebagai jurnal yang terakreditasi, maka syarat akreditasi kan di peraturan pedoman akreditasi yang terbaru tahun 2018 itu ada 7 syarat. Ada 7 syarat. Nanti jurnal-jurnal yang terakreditasi itu nanti dimasukkan ke Sinta. Sinta.ristekbrin.go.id. Sinta itu kan jurnal-jurnal yang ada di Sinta itu jurnal-jurnal yang terakreditasi. Jadi para dosen juga punya akun di Sinta itu Sinta. Terus kalau jurnalnya mau diindekskan atau mau didaftarkan ke pengindeks itu ada kategori indeksasi yang nasional dan internasional. Nah, fungsi indeksasi ini sebenarnya penyebarluasan metadata ya, penyebarluasan naskah-naskah yang terbit di jurnal kita. Jadi kalau Bapak Ibu mengelola jurnal pendidikan matematika, itu hanya diakreditasi kemungkinan orang-orang Indonesia aja yang tahu ya. Tapi kalau semuanya Bapak Ibu menghendaki jurnal matematika yang dikelola ingin diketahui oleh publik luar, sama di luar Indonesia, maka didaftarkan ke indeksasi yang ada di luar seperti DOAJ, indeksasi yang yang
dia juga menyebarkan metadata kita ke perpustakaan di perpustakaan lainnya. Atau indeksasi, apalagi Copernicus, atau mau dimasukkan atau mau didaftarkan ke Sherpa Romeo, itu bisa juga seperti itu. Nah, bicara soal indeksasi jurnal, itu ada dua kategori, nasional dan internasional. Kalau yang nasional itu di Indonesia ada namanya Garuda, garuda.ristek.brin.go.id. Dulu ada namanya ISJD, terus portal Garuda. Semua keduanya ini ditutup ya. ISJD itu miliknya LIPI, itu ditutup. Terus portal Garuda itu juga ditutup, dialihkan ke garuda.ristek.dikti. Sementara indeksasi internasional itu ada banyak ya, ada banyak indeks gitu, baik yang bersifat open atau yang bersifat close ya. Indeksasi itu kalau yang indeksasi itu ya semacam agregator gitu kalau Garuda, tapi kalau DOAJ itu bisa masuk dalam, ya bisa agregator juga bisa masuk dalam ke database ya. Atau kalau yang Bapak Ibu sudah kenal itu Scopus.com atau website itu juga database. Dia yang koleksi, mengkolek data-data jurnal yang ada di dunia. Mau ke Springer atau mau ke Willy atau mau ke Emerald juga bisa. Tapi beberapa yang saya sebutkan terakhir itu adalah indeksasi atau database jurnal yang berbayar. Nah, indeksasi jurnal yang internasional itu ada yang masuk dalam kategori predatory. Predatory itu semacam dipertanyakan. Atau yang kedua adalah indeksasi yang non predatory, indeksasi yang kredibel. Nah, indeksasi yang dipertanyakan ini sebenarnya indeksasi yang kita masih mempertanyakan cara penghitungannya. Itu kayak misal Cosmos ya, Cosmos, terus DRJI itu. Nah, itu indeksasi-indeksasi yang metriknya itu perlu dipertanyakan karena impact factor kalau di dunia perjurnalan itu yang mengeluarkan adalah Web of Science gitu, yang dulu dimiliki oleh Thomson Reuters, sekarang jadi Clarivate. Nah, itu yang non predatory. Yang predatory itu yang predatory seperti itu, Cosmos, terus DRJI, Set You Like, seperti itu. Terus apakah boleh jurnal kita masuk ke sana? Ya boleh-boleh aja gitu. Silakan kalau mau didaftarin gitu. Karena indeksasi itu tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi kualitas jurnal gitu. Nah, indeksasi kan dikembalikan ke fungsinya. Kalau fungsinya hanya penyebar luasan informasi atau metadata jurnal, ya itu nggak masalah mau ke predatory atau non predatory ya silakan. Nah, karena kualitas jurnal itu ditentukan oleh kita yang mengelola ya pengelola jurnal, bukan ditentukan oleh indeksasi. Jadi misal jurnal Bapak Ibu terindeks di pengindeks X terus langsung dianggap berkualitas, ya tidak, karena kualitas jurnal yang dikelola ya ada pada kita. Nah, kalau di nasional diakui oleh Kemenristek BRIN melalui proses akreditasi. Nah, itu diakuinya di sana. Terus selanjutnya, apakah jurnal yang Bapak Ibu kelola ini mau berbayar atau tidak, itu juga kebijakannya ada di kita. Nah, mau yang free atau yang paywall. Paywall itu kalau semuanya ada orang yang mau mengakses harus bayar dulu. Nah, itu yang repot, jurnal-jurnal kita daftarkan ke pengindeks, tapi pengindeksnya menarik bayaran ke orang lain, kan repot itu. Nah, itu saran saya indeksasi-indeksasi yang seperti itu dihindari aja gitu. Masa metadata atau data jurnal kita, artikel-artikel kita dijual orang lain gitu. Walaupun mekanisme seperti itu ada dan ada kontrak ya, ada agreement. Jadi misal jurnal Bapak Ibu daftarkan ke EBSCO. Nanti pihak EBSCO itu mentelaah apakah ini masuk dalam kriterianya. Kalau sudah masuk dalam kriterianya, pihak EBSCO kirim
agreement ke kontrak ke kita. Nanti bagi apa namanya, bagi penghasilan, bagi fee gitu. Jadi berapa persen untuk kita, berapa persen untuk EBSCO. Nah itu kan ada yang model seperti itu EBSCO seperti itu. Nah jurnal di Indonesia apakah ada yang terindeks di EBSCO? Ada, itu di UAD jurnal, di UAD ada salah satu jurnal yang seperti itu. Nah itu EBSCO yang berbayar ya, tapi kalau EBSCO host itu kalau nggak salah EBSCO host itu yang free karena dia ngambil datanya dari DOAJ. Nah, itu sekilas apa namanya? Sekilas gambaran kecil ya soal dunia jurnal kita. Terus bagaimana misal kita mau buat jurnal, terus apa-apa saja yang perlu disiapkan. Jadi kalau Bapak Ibu berencana buat jurnal, terutama misal jurnal guru. Saya pernah menjajaki di beberapa asosiasi guru di Indonesia. Itu apa namanya, beberapa memang belum punya jurnal. Ada yang sudah punya jurnal tapi belum konsen ke sana sehingga terlihat belum terurus lah rumahnya gitu. Nah, Bapak Ibu di sini itu bisa menginisiasi untuk buat jurnal karena tidak ada apa namanya, tidak ada ketentuan atau larangan apapun, siapapun boleh buat jurnal. Tidak ada ketentuan bahwa yang boleh buat jurnal adalah institusi pemerintahan atau institusi perguruan tinggi, nggak ada. Bahkan yayasan boleh buat jurnal, perusahaan boleh buat jurnal. Bukan boleh, tapi memang nggak ada ketentuan pelarangan yang nggak ada. Artinya siapapun bisa buat jurnal. Nah, begitu juga di sini Bapak Ibu guru juga bisa buat jurnal. Misal jurnal apa namanya, pendidikan IPS. Siapa yang buat? SMK negeri mana itu bisa. Jadi nanti Bapak Ibu sebagai guru selain mengajar di sekolah, itu ketika nanti ada tulisan, ada penelitian apa bisa diterbitkan di jurnal sekolah itu. Ya lumayan, misal satu sekolah satu jurnal, oh keren ya. Jadi bukan cuma keren aja, tapi nanti diseminasi penelitian Bapak Ibu jadi luas, itu tidak hanya mengandalkan jurnal LPMP aja. Karena ini kan yang mohon maaf yang sudah punya jurnal kan LPMP ya. LPMP itu masing-masing provinsi saya kira ada itu apa namanya yang jurnal dikelola oleh LPMP, terus apa namanya apa namanya ketika nanti Bapak Ibu mau mengirim naskah atau naik pangkat biasanya dikirimkan ke sana. Saya juga kurang paham betul di bagian itu, mungkin nanti Pak Ketut bisa menambahkan. Nah, ketika nanti mau buat jurnal itu sebenarnya kita butuh domain dan butuh hosting. Karena apa? Karena jurnal yang sekarang itu kan kalau Bapak Ibu buka peraturan dari Kemenristek BRIN, itu jurnal ilmiah adalah jurnal yang dikelola dan diterbitkan secara daring. Artinya proses dapurnya jurnal harus online. Nah, kalau online berarti kita butuh domain dan butuh hosting. Gitu. Nah, domain dan hosting itu kalau boleh saya sebut merek itu di Ceria itu cuma 500.000 setahun 1 giga. Dan itu cukup ya. Kecuali nanti jurnal Bapak Ibu sudah mulai banyak artikelnya maka di-upgrade aja. Nah, yang kedua siapkan nama jurnalnya. Nama jurnalnya apa? Jadi Bapak Ibu kalau mau buat jurnal, nama jurnalnya jangan yang umum gitu. Kalau misal jurnal pendidikan IPA. Nah, itu sudah banyak yang pakai. Maka saran saya jangan seperti itu. Atau Bapak Ibu kunjungi dulu ke portal.issn. Jadi cari nama apa namanya nama jurnal yang Bapak Ibu kehendaki di portal.issn.org. Kalau nama itu sudah ada, hindari. Atau kalau sudah ada Bapak Ibu bisa akali ya. Akali itu maksudnya gini. Jadi jurnal pendidikan IPS sudah ada. Maka Bapak Ibu tulis saja di depannya apa namanya kuantum (2) jurnal pendidikan IPS atau apa istilahkan. Nah itu bisa buat seperti itu. Terus tim editor dan tim reviewer.
cari itu. Kalau belum di awal-awal pembuatan jurnal belum ada, maka apa namanya, Bapak Ibu bisa ajak guru-guru satu sekolah nggak apa-apa. Misal 5 minimal 5 orang editor. Terus reviewernya juga kalau untuk kebutuhan atau konsumsi indeksasi yang lain itu ada syarat tertentunya jumlah reviewernya. Ya, tim editor bisa guru-guru atau bisa dosen atau bisa siapapun praktisi yang paham soal artikel ilmiah atau jurnal yang mau Bapak Ibu buat. Siapkan policy jurnal. Policy itu kayak etika publikasi itu. Terus apa namanya, etika publikasi, terus proses reviewnya seperti apa, blind atau single blind review, terus apa namanya, itu kalau saya berkirim naskah ke jurnal itu bayar atau tidak. Nah, yang model seperti itu apa namanya, diisi itu, dibuat ketentuannya. Nah, kalau itu sudah ada, maka sambil jalan Bapak Ibu siapkan naskahnya minimal 5 naskah. Nah, kalau sudah ada 5 naskah ini nanti diolah, dibuat apa namanya, dibuat layoutnya diperbaiki, terus cek plagiasi juga, selanjutnya baru diuruskan ISSN. Nah, dalam 1 tahun Bapak Ibu kalau jurnalnya mau dimasukkan ke akreditasi jurnal ya di sini mau didaftarkan ke akreditasi, maka jurnal Bapak Ibu harus minimal 5 artikel, 1 tahun minimal 10 artikel. Terbit 2 kali ya, terbit 2 kali, terus masing-masing terbit minimal 5 artikel. Itu syarat minimal untuk artikel untuk diajukan akreditasi. Nah, saya kira demikian sekilas untuk apa namanya, persiapan pembuatan jurnal dan informasi-informasi terkait dengan jurnal. Selanjutnya nanti bisa diteruskan oleh Pak Ketut terkait dengan hal-hal yang lain. Jika nanti ada pertanyaan itu bisa diskusi dan saya kembalikan ke moderator. Membuat sebuah jurnal bisa dimulai dari persekolah tadi Mas ya. Itu sudah punya paling tidak SMK ataupun SMA yang favorit gitu di provinsinya, mungkin akan cepat diseminasi untuk hasil-hasil riset Bapak Ibu guru ya. Oke, nanti akan kami lanjutkan ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya akan kita simak dulu paparan dari Bapak Ketut ya. Kami persilakan Bapak Ketut. Ya, terima kasih Pak Erik atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Bapak Erik yang saya hormati, kemudian Bapak Andri Putra Kesmawan yang juga saya hormati. Jadi berbahagia sekali pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi bersama Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Jadi mungkin tadi Pak Erik sudah menyebutkan nama saya I Ketut Sudarsana dari Denpasar, Bali. Jadi sehari-hari saya adalah dosen di Universitas Hindu Negeri di Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Kemudian kalau di dalam pengurusan RTI saya diberikan amanah untuk wakil ketua 1. Di sesi ini saya ingin sedikit berbagi mengenai serba-serbi pengelolaan jurnal ilmiah. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Andri, bahwa di kalangan kita, terutama di guru, kebetulan saya banyak melakukan pendampingan di KKG, khususnya KKG Agama Hindu di Provinsi Bali. Jadi masih ada kesalahpahaman yang terkait kalau jurnal. Jadi Pak Andri tadi sudah menjelaskan mengenai apa itu naskah, artikel, dan jurnal. Jadi
ini sebenarnya sesuatu hal yang berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika menulis nanti yang ditulis itu adalah naskah. Nanti setelah naskah ini direview, kemudian diterbitkan di dalam sebuah jurnal, jadi itu baru bernama artikel. Jadi tempat untuk menerbitkan naskah menjadi artikel itu adalah jurnal. Jadi banyak mungkin rekan-rekan kita menyampaikan menulis jurnal, membuat jurnal, menulis jurnal ya. Jadi seperti membangun rumah gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting sebagai dasar terlebih dahulu untuk dipahami secara bersama-sama. Kemudian tantangan awal ketika kita menginisiasi mengelola sebuah jurnal. Jadi memang tadi Pak Andri sudah menjelaskan mengenai syarat minimal sebuah jurnal, tapi berdasarkan pengalaman saya, pengakuan jurnal di kalangan guru dan dosen itu berbeda. Jadi kalau di guru, yang penting itu adalah versi cetaknya. Jadi tidak terlalu dipentingkan kemudian versi online-nya. Padahal syarat sebuah jurnal itu adalah ada versi online-nya. Kemudian pengakuan SKS juga berbeda. Jadi kalau di guru mungkin 1, 2 gitu. Tapi kalau yang di dosen itu bisa 15, 20, 25, bahkan kalau bereputasi internasional bisa 40. Jadi yang pertama atau sering sekali ditanyakan di awal itu adalah kemudian akreditasi, jurnal Bapak, Ibu sudah terakreditasi belum? Kemudian yang ketiga adalah Sinta, mengenai apakah sudah terindeks Sinta atau tidak. Bagi kita yang baru membuat jurnal, ditodong dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, jadi tentu butuh sebuah kesabaran untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai jurnal yang kita kelola. Di awal membangun sebuah jurnal, tentu kita sulit untuk mendapatkan naskah. Di beberapa stasi Google dan yang sama tentu tidak terindeksasi banyak juga yang jika tadi kita simak penjelasan Pak Andri bahwa seluruh siklus naskah itu sehingga menjadi artikel, terbit menjadi artikel itu harusnya ada track recordnya, ada recordnya di laman website jurnal kita sendiri. Nah, karena kebutuhan jurnal di kalangan guru itu adalah versi cetak, maka tentu saya menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian ketika melakukan registrasi ISSN itu daftarkan juga ISSN cetak dan ISSN online-nya atau media online-nya. Kemudian saya mengelola beberapa jurnal, termasuk juga 3 jurnal yang memang saya khususkan untuk dipakai atau bisa disubmit oleh guru. Karena saya menyadari bahwa
guru ketika mau naik pangkat itu kan syaratannya harus membuat PTK. Nah, bagi rekan guru yang mungkin belum atau tidak menguasai penulisan PTK, maka dia akan meminta bantuan kepada rekan guru yang lain atau rekan dosen yang lain dengan biaya yang sangat besar sekali. Nah, merintis 3 buah jurnal yang saya memang prioritaskan khusus untuk teman-teman para guru, dan sampai sekarang itu masih berjalan dan sudah di submit itu memang banyak sekali, hampir mungkin di jurnal tersebut ada kesalahan submit. Jadi inilah yang kemudian kita harus edukasi secara bersama-sama bagaimana bisa melakukan proses submit jurnal itu dengan baik. Ini beberapa screenshot yang ingin saya jadikan contoh ya. Jadi mensubmit sebuah jurnal, naskah ke jurnal, tetapi tidak ada filenya. Ini yang paling sering sekali. Katakan, sudah Pak Ketut, sudah, saya sudah submit, tetapi di dalamnya itu belum ada file Word-nya, sehingga proses tidak proses awal maupun review oleh reviewer. Kemudian ada juga kesalahan pengisian metadata. Ini juga banyak ya. Bahkan tidak hanya di kalangan guru, di kalangan dosen sekalipun itu masih sering terjadi kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Citation sebenarnya kan bisa Mister, tapi ini ada pengajar, kemudian last-nya ada nama institusi gitu. Ini malah lebih parah lagi. Citationnya malah dosen jadi ambil pasar. Nah, Bapak Ibu sekalian, selama ini saya melihat ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan di dalam menulis naskah. Jadi saya tidak menuduh atau tidak menghakimi bahwa sering sekali terjadi praktek jual beli naskah di kalangan guru kita. Tetapi ketika kita melakukan edukasi yang terus-menerus, kita berharap bahwa praktek-praktek itu mulai dihilangkan, karena ketika pengakuan itu sifatnya adalah cetak, maka kemungkinan terjadi duplikasi pelanggaran kode etik publikasi itu sangat tinggi sekali. Berbeda sekali kemudian jika proses publikasinya diharuskan untuk online. Mungkin ini saya juga menyarankan kepada IGI bagaimana pengakuan jurnal itu berubah dari berbasis cetak yang selama ini yang saya ketahui itu menjadi berbasis online. Jadi yang dinilai itu adalah versi online-nya, jadi bukan cetaknya. Beberapa pelanggaran dan saya sering baca dari yang dikirim oleh teman-teman guru. Yang pertama itu adalah fabrikasi data, jadi membuat data yang sebenarnya tidak ada, itu data fiktif. Kemudian falsifikasi data, mengubah data sesuai dengan keinginan, terutama agar sesuai dengan kesimpulan yang ingin diambil dari sebuah penelitian. Biasanya naskah yang dikirim oleh guru itu basisnya pasti PTK. Nah, karena basisnya adalah PTK, sering sekali kemudian satu pola yang sudah dilakukan oleh temannya dipakai untuk diri
sendiri, kemudian agar itu menjadi pembeda angka-angkanya, baik itu di siklus pertama, siklus kedua, gitu, itu dilakukan perubahan-perubahan. Nah, ini terkategori sebagai falsifikasi data. Kemudian yang lain adalah plagiarism. Jadi mengambil ide, kata-kata, kalimat, teks, atau apa saja milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi varian yang lain adalah plagiarism. Jadi tentu ketika kita ingin bahwa publikasi kita berkualitas, maka kita harus menghindari ketiga ini. Nah, sebelum menulis sebentar ini. Maaf, ini ada macet. Nah, jadi sebelum menulis, apakah Anda, Bapak Ibu sekalian, punya bahan yang akan ditulis? Jadi sebuah naskah itu bisa didasarkan atas hasil penelitian, baik itu penelitian kuantitatif atau kualitatif, atau yang umum atau jamak dilakukan oleh para guru adalah penelitian tindakan kelas. Jadi kita harus punya bahannya. Bisa juga Bapak Ibu sekalian menulis sebuah naskah itu berdasarkan dari kajian pustaka, dari referensi-referensi yang mungkin Bapak Ibu sekalian bandingkan atau lakukan analisis. Kemudian, apakah Bapak Ibu sekalian sudah memiliki kebiasaan membaca dan menulis? Ini juga penting sekali Bapak Ibu. Jadi kalau saya lihat para ibu guru yang dulunya sering menulis diary, itu akan lebih bagus hasil naskahnya dibanding dengan yang memang sama sekali tidak pernah tulis menulis gitu. Ini saya lihat sendiri. Kemudian punyakah referensi yang cukup? Nah, dengan adanya berbagai macam platform yang open access, jadi referensi sesungguhnya sangat mudah untuk didapatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengandalkan beberapa lembaga indexing seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Andri tadi, ada DOAJ, DOAJ, kemudian yang paling mudah adalah dengan Google Scholar. Jadi mencarinya di Google Scholar. Termasuk juga di Perpustakaan Nasional dan lainnya. Jadi menulis sekarang referensi itu sangat mudah sekali. Karena kebanyakan jurnal-jurnal, kebanyakan penerbit di Indonesia itu menggunakan platform open access. Nah, yang terakhir ini yang mungkin akan menentukan, punya waktu dan fokus untuk menulis. Jadi biasanya kalau teman-teman di guru di Bali, itu kan banyak upacara adat, baik itu keluarga maupun masyarakat, sehingga kadang-kadang waktunya sangat tersita sekali untuk itu. Sehingga ada kesulitan untuk melakukan penulisan. Jadi bahan punya, kebiasaan menulis ada, referensi cukup, tetapi kalau tidak memiliki waktu, ya susah juga. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, jadi bagi kita, apakah itu guru maupun dosen, itu sebenarnya sama saja. Yang paling utama itu tentu tujuan kita menulis adalah untuk keperluan naik pangkat. Dosen, guru, jadi menulis untuk keperluan naik pangkat. Kemudian ada juga untuk syarat lulus kuliah sebagai mahasiswa. Kemudian akumulasi gagasan, apalagi sekarang kan masa-masa pandemi, banyak sekali punya ide, pikiran, kemudian itu dituangkan dalam sebuah tulisan. Dan yang terakhir adalah review atas pemikiran mutakhir. Mungkin Bapak Ibu yang membaca sebuah buku atau artikel, kemudian
dan laku kontra atau dukungan melalui tulisan juga. Maka jangan menggunakan bahasa-bahasa metaforik atau bombastis ya. Jadi karena setiap pernyataan pun yang kita nyatakan, kita tulis itu harus didasari oleh berbagai macam referensi. Kemudian hindari juga pengutipan Wikipedia atau Google. Sering sekali saya menerima sebuah naskah di mana daftar pustakanya itu adalah www.google.com gitu. Jadi padahal Google itu adalah mesin pencari. Jadi bukan referensi. Jadi tentu ketika kita menginginkan referensi, maka kita harus masuk ke jurnal atau buku tersebut. Kemudian rujukan pada yang dibaca terakhir, bukan yang disebut oleh penulis terakhir. Jadi misalnya tulisan dari Busan, Anda Bapak Ibu sekalian temukan di tulisan Susilo Budi, nah yang di tulisan Susilo Budi. Jadi ini juga yang sering. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika melakukan penulisan naskah, penting juga untuk mempergunakan tool reference, ya seperti Mendeley, Sugiro, dan lain sebagainya. Juga salah satu kelemahan dari rekan-rekan kita di guru, termasuk juga sebenarnya di dosen juga. Jadi tidak menggunakan tool reference. Harus ditempuh. Tapi para guru baru saja submit, sudah langsung menanyakan kapan terbit, bisa nggak minggu depan karena saya mau mengusulkan naik pangkat dan lain sebagainya. Jadi dari sebuah naskah jadi sebuah arti kita ketahui bersama agar kita tidak menjas pengelola jurnalnya itu mempersulit atau jadi pertama dari permisian dulu Bapak Ibu sekalian mengirimkan email umumnya ke pengelola jurnalnya, kemudian editor memberikan keputusan apakah diterima atau ditolak, kemudian ketika diterima, editor akan ada reviewer untuk dilakukan proses review. Setelah proses review ini selesai, editor akan mengembalikan lagi kepada penulis untuk dilakukan perbaikan, dan ketika perbaikan itu dianggap cukup, maka editor akan mengirimkan kepada copy editor, kemudian editing dimulai sampai layouting, dan terakhir adalah terbit gitu. Jadi ini adalah prosesnya untuk kita sadari bersama. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan tentu kita sedang belajar bersama, dan waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator Pak Erik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketut. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ketut tadi sudah juga menyampaikan juga tentang problem-problem yang beliau temui terkait dengan jurnal ataupun artikel yang ada di teman-teman guru di Bali begitu Bapak ya. Nah, memang kalau di teman-teman guru mungkin belum banyak yang mau menulis karena ini sekaligus juga jadi hambatan untuk naik karir. Nah, Bapak Ibu jika mempunyai pertanyaan terkait dengan kendala-kendala yang sering Bapak Ibu temui terkait dengan penulisan artikel, tadi Bapak Ibu bisa sampaikan. Nanti akan kami buka pertanyaan begitu Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa lewat langsung lewat suara. Bapak Ibu silakan acungkan tangannya.
Dan jika Bapak Ibu punya pertanyaan lain, Bapak Ibu juga bisa kirim pertanyaan ke link yang sudah saya sampaikan di chat ya. Silakan Bapak Ibu kirim di sana juga. Nanti akan saya bacakan sambil menunggu Bapak Ibu yang bertanya secara langsung. Teh Umi ya, Teh Umi. Hadir. Ayo, siapa yang mau bertanya duluan? Bu El ya. Ini ada Bu El udah nanya ya. Oke ya, silakan. Silakan Bu El. Ya, terima kasih Teteh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Salam. Pak, saya ingin bertanya, kebetulan saat ini saya juga sedang menulis artikel. Ya, halo. Ya, silakan terus, Bu. Udah, terusin. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah jika guru itu harus menggunakan desain penelitian PTK? Ya, metode penelitian PTK. Jika guru itu apakah harus menggunakan desain penelitian PTK? Karena yang saya tahu PTK itu sedang Suara Ibu putus-putus, mohon bisa diulangi, Bu. Oh ya, saya ulang. Di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah guru harus menggunakan desain penelitian PTK? Padahal yang saya tahu, PTK itu sedang dikaji lagi. Dan yang saat ini ada mahasiswa S1, S2 maupun S3 itu tidak diperbolehkan menggunakan desain penelitian PTK. Mungkin S1 masih boleh menggunakan PTK. Tapi tidak boleh. Itu yang saya tahu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, Satu dulu Ibu ya, Ibu satu dulu Ibu ya. ini yang penting Pak, ini. Justru ini yang sangat penting. Kita bisa langsung praktik membuat karena dalam pembuatan artikel itu sangat perlu dipelajari tentang pengutipan dari Mendeley dan lain sebagainya. Terus juga untuk paraphrase-nya itu sangat itu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi terkait dengan PTK ya, apakah menulis artikel di jurnal apakah harus dengan model PTK? Dan yang kedua terkait dengan apa tadi bimbingan teknis atau pendampingan begitu ya. Oke, mungkin bisa dijawab oleh Pak Andri dulu terkait. Cek. Mas Andri mendengar suara saya? Mas Andri? Atau Pak Ketut dulu ya. Pak Ketut mendengar suaranya ya, Bapak? Ya, jelas Pak. Bapak. Terkait dengan tadi pertanyaan Ibu El tadi tentang PTK, Pak. Apakah untuk artikel yang di jurnal itu dengan PTK begitu? Berkaitan dengan pertanyaan Bu R, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, dari segi metode sebenarnya sah-sah saja menggunakan metode apapun. Jadi apakah itu kualitatif murni, kemudian ada kualitatif, ada PTK, macam-macam, saya kira itu tidak menjadi persoalan. Bahkan metode kajian pustaka sekalipun, jadi itu tidak menjadi permasalahan. Nah, biasanya yang saya temui itu memang guru-guru karena telah melaksanakan PTK, jadi PTK-nya itu yang kemudian diringkas menjadi sebuah naskah untuk diterbitkan di jurnal. Itu yang sering saya alami. Nah, apakah harus menggunakan PTK? Jadi tentu jawaban saya adalah tidak. Bapak Ibu sekalian, jadi bisa menggunakan metode apapun sepanjang metode itu adalah metode ilmiah. Kemudian memang benar ada beberapa perguruan tinggi melarang atau tidak mengizinkan
mahasiswanya untuk membuat skripsi, tesis, apalagi disertasi itu dengan metode PTK. Karena memang PTK ini kan menguasai masalah itu ya adalah guru di sekolah itu sendiri. Jadi mahasiswa sebagai outsider tadi tentu tidak mengetahui masalah apa yang ada di kelas tersebut. Jadi tidak mungkin kemudian PTK ini disamakan dengan metode-metode lain seperti kualitatif atau kuantitatif lainnya. Jadi karena sekali lagi ini berbasis masalah ya. Nah, masalah ini bisa diukur dari tingkat, kemudian apakah nilainya itu lebih rendah daripada KKM, macam-macam, dan itu harus ya yang paling mengetahui itu adalah guru itu sendiri. Jadi di kampus saya juga sudah mulai melarang mahasiswa untuk menggunakan PTK karena dia tidak tahu dan tidak mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi di sekolah atau di kelas. Nah, praktek saya kira saya mungkin nanti bisa difasilitasi oleh IGI bagaimana kita bisa belajar Mendeley secara bersama-sama. Kebetulan Pak Erik adalah Mendeley Officer, jadi kita belajar secara bersama-sama, termasuk juga academic writing-nya, parafrase seperti yang disebutkan, bagaimana cara pengutipan, mungkin kita bisa mengambil waktu yang lain untuk bisa belajar bersama-sama mengenai hal tersebut. Mungkin demikian Pak Erik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketut. Mas Andri, apakah monitor Mas Andri? Ya, Andri. Mas Eri. Ya. Tadi ada pertanyaan terkait dengan pendampingan teknis ya untuk penulisan artikel, mungkin dari RJI mungkin bisa memberikan gambaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu L. Jadi terkait dengan metode tadi itu sudah tepat apa yang disampaikan oleh Pak Ketut ya. Tinggal nanti artikel yang Ibu tuliskan itu mau dikirim ke jurnal mana, itu tinggal disesuaikan aja nanti template, layout, dan tata letak naskah. Soal metode saya kira nggak ada masalah, mau pakai PTK atau yang lain, tergantung nanti masing-masing artikel itu untuk kebutuhan apa. Kalau untuk kebutuhan naik pangkat itu nanti ya silakan diikuti ketentuannya, atau kalau untuk kebutuhan lulus kuliah ya silakan diikuti ketentuannya di perguruan tinggi tersebut. Kalau terkait dengan pendampingan mengenai Mendeley, itu Ibu bisa mengikuti program kami ya setiap hari Sabtu, atau Ibu bisa memantau Instagram kami atau Twitter kami terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan jurnal ya. Beberapa juga ada yang berkaitan dengan reference manager, salah satunya Mendeley. Kira itu Mas Erik. Baik, sambil kita ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu jangan lupa absen ya. Bapak Ibu mohon absen ya, jangan tidak absen ya, karena yang absen baru 63 nih Mas Erik. Ya. Lanjutkan. Siapa ya berarti? Pak Akmal atau ini ya, Pak Akmal Aurel ya. Sebentar, Pak Akmal. Ya. Oke. Halo, selamat siang Pak Akmal. Selamat siang. Ya, silakan Bapak. Saya dari SMK 1 Sukalimau, dari kepala sekolah. Saya ingin membuat PTS penelitian tindakan kelas. Bagaimana caranya untuk membuat PTS penelitian tindakan sekolah itu bisa lulus di jurnal. Terima kasih. Oke, terkait PTS ya.
dari Bapak Akmal. Mungkin Mas Andri ingin menjawab terkait dengan PTS ya, atau Pak Ketut, penelitian tindakan sekolah. Mungkin Pak Ketut ya yang lebih banyak bersinggungan dengan para guru. Pak Ketut, monggo Pak Ketut. Terima kasih Pak Erik dan terima kasih juga Pak Akmal. Saya kira prinsip keberterimaan sebuah naskah di jurnal, ya, jadi sekali lagi dengan metode apapun itu sama saja, begitu juga dengan PTK atau PTS. Yang jelas adalah bahwa ketika kita meringkas dari PTS atau PTK menjadi sebuah naskah, jadi ada hal-hal yang memang perlu kita perhatikan. Pertama mengenai judul, jadi judul diharapkan untuk lebih ringkas lagi, jangan terlalu panjang dengan mencantumkan nama sekolah lengkap dengan desa, kecamatan, kabupaten, provinsi gitu. Jadi dibuat dengan ringkas. Kemudian di abstrak, Bapak bisa memasukkan unsur-unsur dari tujuan, metode, dan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian tindakan sekolah atau kelas tadi. Dan yang mungkin sering saya temui kelemahannya itu adalah di pendahuluan. Jadi pendahuluan itu kan harus ada gap ya. Ada saya. Kemudian yang menjadi kebaruannya apa? Nah, karena PTS atau PTK ini berbasis masalah, maka Bapak Ibu sekalian harus menggambarkan masalah apa yang terjadi di situ dan apa sebenarnya yang harusnya ada gitu. Jadi apa yang seharusnya dan apa yang ada atau terjadi. Dari gap itulah kemudian menjadi bisa buat lebih ringkas dan tidak lagi ada pengutipan-pengutipan di metode. Jadi saya sering membaca naskah-naskah dari teman-teman guru itu masuk saja kemudian di metodenya ada definisi-definisi. Menurut Sugiono metode penelitian adalah A gitu. Jadi tentu tidak membutuhkan pengertian atau kutipan-kutipan definisi lagi di metode. Jadi langsung fokus dilakukan, siklus pertama apa, siklus kedua bagaimana, kemudian kesimpulannya bagaimana, apakah ada refleksi dari situ. Nah, kemudian baru masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi hasil pembahasan, hasilnya kita paparkan dulu dari mungkin apa yang kita lakukan, evaluasi yang kita lakukan, sejauh mana kemudian ada peningkatannya, baik itu dari siklus 1, siklus 2, siklus 3, atau selanjutnya. Nah, kemudian kita baru melakukan pembahasan. Pembahasan inilah kita membutuhkan referensi yang cukup dan relevan terhadap hasil penelitian kita tadi. Kemudian ada kesimpulan. Jadi tentu kita tidak membahas lagi di kesimpulan. Jadi tidak ada pengutipan-pengutipan lagi di kesimpulan. Fokus pada apa yang menjadi hasil dari penelitian kita dan terakhir pustaka. Jadi sering juga saya ketemui bahwa antara kutipan di batang isi naskahnya itu berbeda dengan di daftar pustakanya. Jadi mungkin saja terjadi semacam pemotongan asal-asalan gitu. Artinya karena di PTS atau PTK-nya itu daftar pustakanya banyak, referensinya banyak, jadi untuk mempersingkat ya tinggal dipotong-potong saja. Dan itu kemudian tidak nyambung dengan pengutipan yang ada di isinya. Jadi penting juga Bapak Ibu sekalian jika memang tidak bisa menggunakan Mendeley, jadi bisa menggunakan fasilitas yang ada di Word. Jadi Word itu ada reference ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal menggunakan itu saja secara offline. Saya kira sudah cukup untuk bahwa apa yang kita kutip itu kemudian tersaji juga di daftar pustaka.
Saya yakin dengan demikian maka di semua jurnal pasti diterima. Yang penting bahwa semua dilakukan secara ilmiah. Saya kira itu Pak Erik. Terima kasih. Terima kasih Pak Gatot. Selanjutnya Pak Andri ingin menambahkan mungkin terkait dengan pertanyaan sahabat Ibu Akmal. Udah cukup Mas, saya kira. Oke, berikutnya Bu Wahyu ya. Bu Wahyu. Sekarang Wahyu. Baik, silakan Bu Wahyu. Bu Wahyu. Halo. Sepertinya audionya masih Silakan Pak Bimasri. Halo, Bapak. Halo, Bapak. Suaranya putus-putus. Halo. Nanti saya panggil lagi ya, Pak. Saya pindah dulu ya ke Ibu Wasfa. Silakan. Halo, Bu. Halo. Kenapa audionya pada nggak ini ya? Ke Bu Sri. Silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Sri Sumarti, guru bahasa Arab di MTSN 1 Bantul. Pertanyaan saya mempunyai artikel hasil penelitian tindakan kelas mata pelajaran bahasa Arab di kelas 7B tahun 2019. Pertanyaan saya, bagaimana saya memasukkan artikel saya ini ke dalam sebuah jurnal agar bisa dimuat dan bisa untuk PAK? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan dari Bu Sri ya. Beliau sudah mempunyai naskah tapi ingin mengirim ke sebuah jurnal, prosesnya seperti apa dan seterusnya begitu ya. Kepada Mas Andri mohon dipersilakan Pak Mas Andri. Baik. Terima kasih. Ibu, kita tetanggaan, saya di Kasihan ini, Bu. Oh, saya di Nderesan, Ringinharjo, Bantul. Ya. Jadi untuk memastikan bahwa jurnal artikel yang Ibu tulis dikirimkan ke jurnal, ya coba bidangnya apa, Bu? Bahasa Arab. Saya mata pelajaran bahasa Arab. Saya ngajar di MTSN 1 Bantul. Oh ya, berarti kita harus cari dulu tujuan jurnalnya. Sebentar, saya share screen dulu. Itu ada di UIN Mas, biasanya Mas di UIN Jakarta ada Robiat. Saya nggak bisa share screen ini Mas. Oh iya, host Bu Umi, Teh. Umi. Bentar. Siapa yang mau presentasi, Pak Andri ya? Ya, Pak Andri. Oh iya, bentar. Silakan. Baik. Jadi saya coba praktekkan ya Bu ya. Jadi praktek cara untuk melihat cari jurnal tujuan. Jadi yang pertama, kalau mau cari jurnal itu cari di sini sinta.ristekbrin.go.id, cari jurnal. Terus di sini kan tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung cari nama jurnalnya. Misal jurnalnya bahasa Arab, dicari aja seperti ini. Oh, nggak ketemu. Oh, ini sudah ketemu nih. Di mapel agama, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, nah misal ini ya, ini adalah satu jurnal dari UIN Jakarta. Itu sudah terakreditasi gitu. Nah, kalau untuk kebutuhan Ibu ya, kebutuhannya misal untuk PAK itu syaratnya apa? Syaratnya jurnal yang seperti apa? Nanti dilihat lagi ya Bu ya. Jadi misal jurnalnya harus terakreditasi kementerian. Nah, Ibu nyarinya di Sintaristek ini. Nah, ini sudah ketemu ada banyak jurnal yang bidangnya bahasa Arab. Misal
sekarang saya coba masuk ke jurnal bahasa Arab yang di Setain Curup ya, Setain Curup. Oke, saya lihat ini klik di websitenya, ya. Website nanti arah ke website jurnal. Oh, ini akunnya di suspend. Gua cari yang lain. Jaga. Ya, UIN Jogja. Coba klik websitenya, terus, nah ini muncul. Nah, karena sekarang itu mengirimkan naskah lewat online, apalagi jurnalnya sudah terakreditasi, maka Ibu harus punya ada register atau login. Itu dibuat akun dulu, setelah itu baru kirim lewat ini. Nah, sebelum kirim naskah ke jurnal yang dituju seperti ini, Ibu harus lihat dulu template-nya. Nah, template-nya seperti apa? Terus pedoman penulisannya seperti apa? Nah, jadi template-nya seperti ini diikuti, terus pedoman penulisannya seperti apa diikuti. Setelah itu kalau sudah sesuai, baru Ibu nanti baru kirimkan naskahnya ke jurnal ini. Mengirimkan naskah ke jurnal itu tidak instan ya, tidak cepat. Jadi kirim naskah sekarang, besok tanya gimana prosesnya, tidak. Jadi jurnal ini punya policy peer review proses. Review prosesnya seperti apa? Ada jurnal yang kebijakannya itu sekarang submit 1 bulan kemudian baru dapat balasan, itu juga ada. Atau sekarang submit seminggu kemudian ada balasan, dan itu bisa informasinya lewat online, lewat biasanya terkirim otomatis lewat email. Nah, jadi Ibu nanti bisa coba cara seperti itu. Yang pertama cari jurnal yang dituju. Kalau sudah ketemu jurnalnya, baca ketentuannya, ketentuan ketentuan pedoman penulisan, ketentuan seperti apa, itu diikuti dulu. Nah, kalau sudah sesuai baru dikirimkan ke situ. Nah, jangan sampai nanti kirim naskahnya ke banyak jurnal, jangan gitu. Jadi misal karena di jurnal ini belum ada balasan, terus Ibu kirim ke jurnal yang lain gitu. Nanti kalau dua-duanya dibalas dan dua-duanya diterima, itu kan repot. Dianggap nanti double publikasi gitu. Dan itu nanti masalah lagi nanti. Jadi saran saya itu dikirim ke satu jurnal. Kalau sudah ada keputusan baik diterima atau tidak, itu baru misal tidak diterima, maka Ibu baru kirim ke jurnal yang lain. Kalau semuanya sudah diterima di jurnal itu, ya sudah, berarti itu naskah Ibu sesuai dengan ketentuan yang ada di jurnal tersebut. Terus dibaca lagi, dilihat lagi apakah ketika naskahnya terbit itu ada bayar. Nah, itu dicek lagi, Bu. Misal naskahnya terbit harus bayar berapa? Oh, kalau jurnal di sini itu naskahnya terbit jadi gratis. Ada juga jurnal yang ketika naskah Ibu terbit harus bayar. Katanya bayar biaya publikasi, biaya cetak, seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, itu hal yang biasa. Tapi itu harus lihat dulu policy-nya seperti apa. Ini bayar atau enggak. Kalau semuanya belum ada biaya untuk bayar artikel nanti ketika terbit, maka cari yang gratis. Saya kira itu Mas Erik. Baik, terima kasih Mas Andri atas penjelasannya ya. Itu memang untuk urusan artikel jurnal ini pengalaman saya 4-6 bulan ya, atau bahkan sampai kadang setahun, tapi kalau diambil rata-rata prosesnya memakan waktu 6 bulan, Bu.
Nah, untuk Ibu Sri tadi, jika Ibu berkenan, Ibu bisa kontak saya. Kebetulan saya juga di bahasa Arab. Nanti kita mungkin bisa berkomunikasi lebih lanjut ya. Oke, berikutnya Bu. Baik, sekarang tadi Bu Sri ya. Sekarang ke Lasmana. Halo. Belum ada. Ke Risa. Halo. Halo. Belum, saya naik lagi ke atas ya. Tadi terlewat ya, Pak. Pak Akmal udah belum ya? Sudah tadi kayaknya. Bu Sudah ya? Wahyu yang belum. Bu Wahyu yang belum. Oke. Halo, Bu. Halo. Ya. Silakan, Bu. Halo. Anak kecil, mungkin beliaunya lagi sibuk. Di chat mungkin Pak Erik mau kita bacakan? Bu Hasfa dulu, Bu Hasfa itu. Coba Bu Hasfa. Sebentar. Mungkin lagi pada gangguan. Halo, Pak. Halo. Halo. Nggak ada suaranya. Saya lanjutkan dengan pertanyaan ya. Ya, silakan Pak. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nurul, SMP Muhammadiyah PK Solo. Apakah dalam penulisan jurnal ilmiah, berapa persen harus mengambil sumber pustaka dari buku atau dari artikel? Ini terkait dengan komposisi sumbernya. Dan berikutnya kemudian terkait dengan plagiat, Pak. Menghindari plagiat mungkin ada tips-triknya dari Bapak berdua. Monggo Pak Ketut lebih dahulu. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Bu Nurul, jadi saya juga ingin menyampaikan penegasan untuk Ibu Sri. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Andri tadi sudah sangat jelas tentang cara bagaimana kita mencari jurnal, termasuk juga nanti ada proses register di dalamnya. Tetapi penting untuk kita bahwa Bapak Ibu sekalian, ini kan biasanya menulis naskah, kemudian di detik-detik bulan dekat dengan kenaikan pangkat. Jadi sehingga ada proses yang ingin dipercepat dan bahkan tidak sabar untuk itu. Nah, tentu saya mengingatkan bahwa jangan sampai mengirim naskah ibu itu ke banyak jurnal. Walaupun di kalangan guru pengakuan SKS-nya naskah atau artikelnya itu kan yang versi cetak. Jadi sesungguhnya walaupun ada diterbit di 3 jurnal, 4 jurnal, sesungguhnya kalau ya tidak ada masalah, tetapi kasihan jurnalnya nanti. Jadi jurnalnya tentu menjadi tidak baik dan termasuk juga memungkinkan ada proses sanksi yang diberikan kepada jurnal itu sendiri. Jadi mohon bersabar. Nah, ketika Ibu nanti memilih jurnal, pastikan ada versi cetaknya, karena itu yang dibutuhkan dalam pengusulan kenaikan pangkat. Yang selama ini sering dicari atau ditentukan oleh tim Pati Kabupaten itu yang berasal dari perguruan tinggi. Gitu. Kalau dia penerbit-penerbit non perguruan tinggi dan non asosiasi, itu biasanya diwajibkan untuk mencari surat keterangan dan macam-macam. Jadi pastikan saja kalau mau aman ya cari penerbit di perguruan tinggi. Penerbitnya adalah perguruan tinggi. Nah, kemudian untuk Ibu Nurul, berapa persen referensinya dari buku atau yang lain? Jadi kalau bisa sesungguhnya referensinya itu pertama adalah referensi terbaru, jadi yang terbitan-terbitan tahun-tahun awal, kemudian mungkin kalau tahun ya 10 tahun bisa, dan mungkin lebih banyak harusnya itu menggunakan referensi dari artikel yang terbit di jurnal. Jadi saran saya mungkin
lebih banyak menggunakan referensi dari artikel yang terbit di jurnal ya. Jadi ini pertama karena naskah itu artikel itu sudah melalui proses review dan proses akademik yang baik, dan yang kedua lebih mudah untuk melakukan pencarian. Karena Indonesia ini adalah surganya open access, jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengklik kata kuncinya saja di Google Scholar umumnya, itu akan ketemu beragam macam referensi. Jadi akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan referensi artikel yang terbit di jurnal. Jadi daripada buku mungkin perlu ke perpustakaan macam-macam. Dan kalau dia terbit atau diunggah di Google Playbook, jadi juga tidak semua tertampilkan gitu. Nah, jadi saran saya Ibu bisa lebih banyak untuk menggunakan referensi dari artikel yang terbit di jurnal. Mungkin demikian Pak Erik. Baik, terima kasih Bapak Ketut. Mas Andri mungkin akan menambahkan, Mas Andri? Terkait dengan tadi ya komposisi sumber dan apa tadi trik menghindari plagiat. Ya, komposisi sumber itu Ibu perlu cek dulu ke jurnalnya, itu ketentuannya berapa. Karena masing-masing jurnal itu beda-beda ketentuan. Ada yang sumber primernya itu harus 80%, ada yang 50%. Tinggal nanti Bapak Ibu atau Ibu nanti bisa konfirmasi ke atau baca guideline. Baca guideline pedoman penulisan di jurnal itu. Oh ternyata jurnal ini di referensinya itu harus sumber primer semua. Dari artikel jurnal semua. Ya Bapak Ibu ikuti. Itu. Terus terkait dengan cara trik untuk menghindari plagiasi, ya trik yang benar atau trik yang kotor nih. Kalau trik itu kan identik dengan yang kotor. Kalau trik yang benar ya itu Bapak Ibu mencantumkan sumbernya aja. Jadi ketika menulis sesuatu atau baca artikel ya baca artikel soal apa namanya soal misal soal pendidikan IPS baca. Nah setelah itu artikelnya ditaruh, silahkan Ibu nulis dan apa namanya diparafrase gitu. Kalau yang menulisnya sedang menulis sebuah kutipan, maka jangan lupa dituliskan sumbernya. Gitu. Jadi misal menurut Andri 2020 ngomong apa? Ngomongnya itu boleh ngomong kutipan langsung atau diparafrase. Atau kutipannya dulu di depan, kutipannya panjang lebar, baru di bawahnya Andri 2020. Nah, ketika Ibu menuliskan sumbernya itu bebas plagiasi. Artinya artikel Ibu ketika dicek di mesin itu nanti bisa di-exclude ya. Itu bagian dari quote, bagian dari citasi, maka terhindar dari plagiasi. Saya kira itu Mas Erik. Terima kasih. Nah, tadi juga sudah disampaikan ya terkait dengan komposisi. Bapak Ibu harus perhatikan lagi per jurnal karena setiap jurnal memiliki kebijakan yang berbeda. Ada yang 60% meminta untuk artikel jurnal, ada yang bahkan sampai 80% harus artikel jurnal. Jadi Bapak Ibu pastikan lagi lihat kebijakan jurnalnya dan lihat apa namanya syarat-syarat yang diminta oleh jurnal begitu ya. Nah, mungkin ada yang mengangkat tangan tadi saya lihat di kolom chatnya di Webex teh ada Ibu atau Bapak ini tadi ya, Risa Ansori. Risa? Ya. Risa. Tadi dipanggil nggak? Bapak, Pak Ibu? Halo? Halo? Lompat ke Bu Risma. Halo Bu Risna? Halo Bu Risna? Bu Risna? Halo? Masih belum menyambung ke Bu Desmarita. Halo Bu. Halo, Assalamualaikum. Ya, salam. Halo, Silakan Bu. Saya Desmarita, guru SD di Kabupaten Tanah Datar. Di mana itu? Di sini di Padang. Padang, oke. Sumatera Barat. Ya.
Begini Pak, pertanyaan saya ini, eh, dalam penelitian kan ada beberapa metode, yaitu ada kualitatif, kuantitatif, dan banyak lagi yang lain atau R&D. Untuk di SD, misalnya mau membuat tesis, nah penelitian apa yang sebaiknya digunakan gitu Pak? Baik, terima kasih. Itu ya Bu ya pertanyaannya ya. Mungkin ke Pak Ketut dulu ya terkait dengan pertanyaan dari Ibu Desmarita dari Tanah Datar Padang. Untuk guru SD kira-kira apa Pak yang cocok Pak untuk topik untuk penulisan jurnal, artikel jurnal Pak Ketut? Ya, sebenarnya baik itu di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi sebenarnya sama saja, Ibu. Jadi ini kan Ibu Desmarita tadi menyebut membuat tesis. Mungkin Ibu sedang studi S2. Iya Pak. Kebetulan iya Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau bisa yang menjadi topik dari tesis itu berkaitan dengan apa yang menjadi keseharian Ibu. Artinya harus ada yang linear ya dengan Ibu. Jadi nanti jangan sampai Ibu berprofesi sebagai guru tapi mengambil penelitian tentang agama umpamanya atau ritual atau aspek kemasyarakatan. Jadi saya kira Ibu bisa memilih beberapa topik yang sering atau terjadi di sekolah. Tetapi patut diingat bahwa penelitian itu tidak boleh subjektif, jadi harus objektif, maka Ibu bisa melakukan semacam studi pendahuluan, baik itu melalui beberapa observasi atau wawancara pendahuluan di beberapa sekolah dasar umpamanya. Kalau memang ingin di sekolah dasar, jadi apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan dari sekolah-sekolah itu. Sehingga itulah yang kemudian diangkat. Nah, yang paling banyak yang saya temui adalah berkaitan dengan karakter ya sekarang. Jadi begitu juga dengan pengembangan model. Jadi Bapak Ibu Desmarita bisa melakukan pengembangan model karena tesis kan tidak mungkin PTS atau PTK. Jadi Ibu bisa naikkan dia menjadi penelitian kualitatif atau kuantitatif, bahkan R&D. Jadi mixed method namanya. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan perilaku anak sekarang. Dan yang sekarang lebih up to date itu kan berkaitan dengan belajar di rumah. Jadi bagaimana umpamanya proses belajar mengajar di rumah, kemudian apa kendalanya, kemudian apa upaya yang dilakukan oleh guru di dalam memaksimalkan proses belajar anak di rumah. Saya kira mungkin tema atau topik penelitiannya akan sangat variatif dan sekarang dibicarakan. Mungkin demikian Ibu, terima kasih. Baik. Mas Andri mungkin ada tambahan Mas Andri terkait dengan penelitian di guru SD, Mas Andri? Cukup Mas. Cukup ya. Oke, selanjutnya ini Bapak atau Ibu ya, Kamria. Kamria, iya Ibu. Silakan Bu Kamria. Ya, makasih Teh. Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Teh mau minta tips dan triknya dalam kan misalkan untuk menambah wawasan pengetahuan itu kan perlu juga kita cari jurnal-jurnal internasional yang terkait dengan tema. Ada tidak tips dan triknya untuk cara cepat mengetahui atau menerjemahkan? Mungkin ada laman Google Translate untuk lihat memahami makna dari jurnal internasional tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Kamria ya. Ke
kepada Mas Andri mungkin terkait dengan ini Mas, gimana cara mudah untuk mencari sumber artikel di jurnal-jurnal internasional dan kemudian kita bisa menelaah dan memahami kontennya meskipun kita belum memahami bahasa Inggris. Mas Andri, bagaimana cara untuk mengakses jurnal-jurnal internasional dan kemudian cara mudahnya agar itu bisa ditranslate ke dalam bahasa Indonesia? Jadi untuk mengakses jurnal internasional itu yang tadi saya sampaikan sebenarnya banyak cara ya. Banyak cara itu kalau jurnal internasional itu juga ada banyak database gitu. Sayangnya memang database yang besar-besar itu rata-rata berbayar semua. Nah, yang gratisan ada, jadi saya coba bantu share screen. Nah, yang gratisan ini bisa bisa lewat DOAJ, itu juga gratis. Tinggal Ibu nanti DOAJ. Ini open access ya, Directory Open Access Journal. Jadi Ibu bidangnya apa? Misal bidangnya pendidikan. Yang dicari jurnal apa artikel? Nah, ini bisa dicentang dua-duanya. Kalau jurnal, kalau artikel berarti artikel aja, cari. Nah, kalau yang kita cari adalah jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang internasional, maka Ibu perlu menuliskan keywordnya menggunakan bahasa Inggris ya. Misal education apa? Oke, kita coba cari. Nah, di sini itu open access ya. Akses itu artinya bisa di-download full text artikelnya. Ini ada 424.732 artikel. Nah, Ibu tinggal filter lagi. Nah, misal filternya di base subject yang mana. Nah, terus misal ya sudah dapat satu artikel, terus bagaimana cara memahami artikel itu. Ibu tidak perlu baca semuanya. Semua artikelnya bahasa Inggris dan kita agak kurang di bahasa Inggris, maka cukup baca judul, abstrak, terus kesimpulan. Itu yang diajarkan dosen ke saya seperti itu. Kalau dibaca satu artikel itu semuanya ya repot. Ini menghabiskan waktu gitu. Maka dalam 1 minggu itu kita bisa sampai ratusan artikel yang kita baca karena baca judul, abstrak, kesimpulan. Nah, kalau semuanya abstraknya kurang jelas, maka Ibu bisa lihat lagi ke pembahasan itu bahas apa toh. Nah, tapi jangan dibaca semuanya. Kalau mau repot ya baca semuanya. Kalau soal bahasa Inggris mau diterjemahkan ke Google Translate ya nggak masalah. Jadi misal abstraknya hanya 1 paragraf dimasukkan Google Translate, tapi jangan serta-merta kita percaya 100% ya. Itu perlu dicek lagi karena Google Translate itu ya, walaupun sekarang sudah mulai bagus, tapi biasanya ada struktur yang belum pas. Tinggal dipahami aja, nggak perlu artinya semua gitu. Tinggal dipahami aja. Saya kira itu sih trik untuk ketika sudah dapat artikel. Misal ini saya dapat artikel, terus artikelnya di-download ya, terus kita coba nah ini kan view full artikel atau download PDF, klik download PDF. Nah, sudah terdownload, terus dibaca. Atau kalau mau view artikel bisa di view text. Nah, harus download. Nah, ini kan ini aja. Jadi Ibu nggak perlu terlalu repot baca isi semuanya itu karena ada berapa halaman sendiri ini dan itu cukup melelahkan. Kalau mau di Google Translate silakan di copy, masukkan Google Translate. Ini maksudnya apa? Nah, seperti itu.
Jadi lihat di judulnya apa, terus abstraknya ngomong apa. Kalau dikira abstraknya ini masih belum paham, ya kita coba cari ke result and discussion, hasilnya itu apa. Nah, ini memang harus telaten sih. Menulis artikel itu walaupun cuma 10 atau 15 halaman, itu butuh tenaga dan butuh waktu. Sehingga kita harus fokus ke sana. Itu Mas Erik. Baik, terima kasih Mas Andri. Monggo Pak Kadut juga ingin menambahkan terkait dengan tadi ya artikel di jurnal internasional. Cukup Pak. Saya rasa cukup. Karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya bacakan pertanyaan yang ada di chat ya. Ini ada yang bertanya, apakah kendala yang dialami pada saat pembelajaran jarak jauh bisa dijadikan artikel? Maksudnya mungkin pembelajaran jarak jauh yang saat ini sedang tren ya di masa pandemi ini, apakah bisa jadi topik penelitian begitu Bapak atau topik untuk ditulis dalam artikel? Apakah bisa? Pak Kadut, monggo Pak Kadut. Ya, bisa Pak. Jadi semua hal yang kita temui, kita rasakan dalam setiap keseharian kita, baik itu sebagai seorang guru maupun sebagai orang tua di rumah, jadi itu kita bisa jadikan sebagai topik naskah yang akan kita tulis, tetapi memang patut diingat bahwa karena ini adalah akan diterbitkan di jurnal, maka kita harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip ilmiahnya. Jadi itu saja. Saya kira kalau dia sifatnya up to date, seperti saat ini namanya yang sedang kita lakukan pembelajaran daring, saya kira sangat baik dan menarik sekali untuk dilakukan telah. Jadi siapa tahu itu bisa menjadi semacam referensi pengambil kebijakan nanti. Apakah metode ini memang baik, bagus dilakukan, kemudian apa yang menjadi kendala, permasalahan. Dari naskah, dari artikel Bapak Ibu sekalian, itu bisa menjadi untuk pengambilan kebijakan para pimpinan kita di pemerintahan. Kemudian Pak Erik. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu memang untuk terkait dengan jurnal, penulisan artikel jurnal itu prosesnya panjang, Bapak Ibu. Dan acara hari ini sebenarnya sebuah inisiasi awal untuk memberikan perkenalan seperti itu. Dan nanti harapannya dari teman-teman dan teman-teman dari RJI mengadakan acara tindak lanjut dari kegiatan ini. Nah, nanti akan kami tunggu. Nah, nanti ada Bapak Tato ya, Bapak Tato Dwi Hertanto. Teh minta tolong dinyalakan Teh. Baik, bentar. Halo Pak Tato. Halo. Ya, silakan Halo. Bapak. Silakan. Halo Bapak. Masih. Halo, halo. Ya, silakan Pak. Halo. Kedengaran? Iya, iya. Saya mau tanya, untuk membuat jurnal itu, apakah dibutuhkan berbagai apa? Harus banyak itu, maksudnya jurnal itu harus berlembar-lembar atau gimana? Artikel maksudnya Bapak ya? Nah, artikel, ya. Mungkin ke Mas Andri ya, syarat untuk sebuah artikel Mas, apakah ada batasan jumlah halaman atau kata? Untuk batasan artikel itu nggak ada Pak. Jadi Bapak misal ingin menulis artikel apa itu bidang ilmu sesuai dengan bidang ilmu Bapak, terus mau dikirimkan ke jurnal, Bapak lihat pedoman penulisan di jurnal itu minimal berapa halaman. Tapi biasanya jurnal itu ada ketentuan halaman, ada ketentuan jumlah kata. Jumlah katanya itu maksimal atau antara 6.000 sampai 8.000 kata. Itu ada. Di masing-masing jurnal itu diatur. Tapi kalau semuanya Bapak mau menulis artikel dan tidak diterbitkan di jurnal, yaitu silakan. Itu nggak ada batasan. Kalau mau diterbitkan ke jurnal tertentu, maka Bapak lihat ketentuannya di sana. Misal di jurnal UNY itu ada jurnal yang mensyaratkan
artikel minimal 8.000 kata. Gitu. Ada yang seperti itu. Ada juga yang maksimal itu 20 halaman, minimal 15 halaman. Itu ada juga yang seperti itu. Tergantung masing-masing jurnalnya. Saya kira itu Pak Erik. Terima kasih. Pak Ketut mungkin bisa tambahkan. Dari tips yang sudah disampaikan oleh Pak Andri tadi, jadi sebenarnya ada 2 cara yang bisa kita lakukan di dalam publikasi ini sebagai. Jadi yang pertama, Bapak Ibu menulis naskahnya dulu, kemudian baru mencari jurnalnya. Jadi otomatis bahwa ketika kita sudah punya tulisan, ya mencari jurnal yang bisa menerima atau sesuai dengan tema naskah yang kita sudah tulis. Itu tadi juga sudah disampaikan caranya oleh Pak Andri. Nah, yang kedua, bisa juga kita cari dulu jurnalnya. Setelah ketemu, buka author guideline-nya, bagaimana ketentuan-ketentuannya, apa saja skop dan fokus yang diterima nanti di jurnal itu. Setelah itu baru kita sesuaikan, jadi baru kita tulis. Jadi itu bisa saja dilakukan. Kalau masalah jumlah halaman ya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Andri. Jadi lihat di ketentuan jurnalnya berapa yang mereka bisa. Mungkin demikian Pak Erik. Terima kasih. Nah, mungkin saya ingin tandaskan sekali lagi, jadi bahwa setiap jurnal, meskipun sama-sama menerima sama-sama menerima artikel dan topik penelitian di bahasa Arab, tapi itu sangat berbeda sekali Bapak Ibu ketentuan dari masing-masing jurnalnya. Jadi mungkin jurnal A menerima antara 7.000 sampai 8.000. Mungkin jurnal B hanya menerima maksimal 6.000 ya. Jadi Bapak Ibu pastikan lagi kalau ingin mengirimkan artikel ke dalam sebuah jurnal, Bapak Ibu cek kebijakan jurnalnya. Karena nanti akan ada gaya selingkup masing-masing. Jenis fontnya, ukuran fontnya, sampai ke hal-hal detail semacam itu nanti akan ada ketentuannya. Tidak ada lagi ya untuk yang bertanya secara lisan. Saya akan coba baca di teks. Tadi sudah ada terkait dengan plagiarisme. Ada yang bertanya ini kemudian ke Mas Andri atau ke Pak Ketut ya, yang terkait dengan RJI Pak ini Pak. Bagaimana caranya untuk menjadi anggota Relawan Jurnal Indonesia dan kapan dibuka pendaftaran menjadi anggota? Tentang RJI Mas Andri? Ya, untuk menjadi anggota RJI saat ini belum buka. Rencana nanti direncanakan awal Juni ya. Jadi karena ulang tahun kita 1 Juni, nanti setelah acara ulang tahun kita coba rilis untuk pembukaan anggota RJI. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, walaupun saat ini belum tergabung dalam anggota RJI, kita siap membantu terkait dengan tata kelola jurnal yang Bapak Ibu miliki nanti. Atau misal Ibu atau Bapak mau buat jurnal, kita siap bantu untuk mendampingi. Tanpa kerjasama, tanpa MOU, tanpa dokumen seperti itu, kita juga siap untuk mendampingi. Jadi tidak terpaku harus bergabung menjadi anggota dulu, baru bisa konsultasi, tidak. Siapapun bisa konsultasi walaupun belum menjadi anggota RJI. Saya kira itu Mas. Oke, Mas Andri mungkin bisa dikasih gambaran sedikit Mas Andri terkait dengan RJI itu apa, kiprahnya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Karena sebagian besar di sini adalah teman-teman guru Mas yang baru kenal kali ini tentang RJI. Ya, sebentar saya share screen dulu. Jadi RJI itu sebuah perkumpulan ya, yang maksud dan tujuannya adalah mendampingi pengelolaan jurnal baik di skala nasional maupun dunia. Nah,
Apa namanya, ini orang-orang RJI saat ini sudah ada 243 tutor ya. Tutor ini yang mereka yang mendampingi. Ini belum termasuk pengurus-pengurus di daerah. Nah, relawan Jurnal Indonesia ini sudah ada di 33 provinsi ya pengurusnya. Ibu jika menghendaki untuk didampingi terkait dengan bagaimana cara menggunakan Mendeley atau terkait dengan pengelolaan jurnal yang Bapak Ibu kelola, bisa kontak-kontak kita. Terus yang belum ada pengurusnya itu di Papua, itu belum ada pengurusnya. Terus ini ada 2 person ambassador Crossref. Terus ada 12 orang apa namanya editor dan AE editor di DOAJ. Sementara sekarang kita masih mendata ada puluhan teman-teman RJI yang tergabung dalam Mendeley Advisor. Mendeley Advisor ini mereka-mereka yang percaya oleh Mendeley menjadi macam pengajarnya Mendeley lah untuk promosi produk-produk Mendeley. Nah, relawan jurnal itu fokusnya di hal berikut. Yang pertama mendampingi jurnal, pendidikan non formal atau informal saya kira ya. Non formal itu pendidikan yang kita ada pelatihan dengan pengelolaan jurnal yang mensupport dampingan jurnal. Terus yang ketiga, kita ada lembaga sertifikasi yang saat ini sudah melalui proses apa namanya pelengkapan dokumen di BNSP. Nah, di samping itu kita juga ada pusat publikasi. Jadi apa namanya ada namanya PSPI ya apa namanya Pusat Studi Publikasi Ilmiah yang Pak Erik Kunto ini sebagai koordinator PSPI. Nah, saya kira itu sedikit informasi mengenai RJI, Relawan Jurnal Indonesia. Ini adalah ekosistem kita. Jadi RJI sedang buat jurnal, terus RJI memiliki layanan-layanan terkait DOI, terus layanan-layanan apa namanya cek plagiarisme. Bapak Ibu yang butuh cek plagiarisme bisa kontak-kontak kita. Dan jangan khawatir bahwa layanan kita itu layanan yang terjangkau. Seperti itu. Dan layanan-layanan yang berbayar ini apa namanya ada cross funding. Jadi layanan-layanan yang berbayar itu mensupport layanan-layanan yang gratis. Layanan gratis itu Bapak Ibu bisa cek di forum relawanjurnal.id. Di sana ada forum diskusi terkait dengan jurnal. Terus RJI Index, sekolah jurnalnya RJI dan pusat studi RJI. Saya kira itu sedikit informasi mengenai RJI. Jadi Bapak Ibu yang hendak ya Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang hendak kepoin ya di RJI itu bukan hanya orang-orang muda ya, tapi orang-orang tua juga banyak. Ya seperti misal Bapak Ketut ini ya generasi-generasi di bawah 80-an lah. Sementara saya masih di generasi 80-an, 90 kurang. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk bergabung di kita. Saya kira itu Mas Erik. Kalau mau kepoin kita lewat Instagram bisa relawan jurnal Indonesia, lewat Twitter juga kita aktif. Dan lewat media YouTube juga aktif. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Pak Ketut, ada tambahan terkait dengan RJI, Pak? Sebagai wakil ketua itu. Ya, ini sudah disampaikan oleh Pak Ketua langsung nih. Oke. Nah, jadi intinya teman-teman di RJI ini biasanya kami diminta untuk mendampingi teman-teman yang mengelola jurnal, biasanya teman-teman dosen mengelola jurnal, itu biasanya lari ataupun tanyanya ke RJI terkait dengan teknis dan hal-hal terkait dengan penulisan ilmiah. Jadi Bapak Ibu jangan segan-segan, Bapak Ibu kunjungi saja di kanal YouTube kami. Kami sudah punya belajar acara mingguan yang gratis. Kami sediakan untuk teman-teman yang berminat untuk mengetahui tentang jurnal. Kami juga punya forum jurnal ilmiah. Ada forum juga kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana atau dapurnya jurnal, Bapak Ibu bisa menuju ke sana. Dan mungkin nanti akan diagendakan agenda yang lebih teknis lagi terkait dengan penulisan jurnal harapannya.
Nanti akan kita tunggu dari teman-teman IG untuk berkolaborasi dengan RJI. Nah, saya kira kita sudah berada di ujung sesi ini. Saya meminta untuk 1 menit dari Pak Andri dan juga 1 menit dari Pak Ketut untuk memberikan benang merah dari hasil paparan Bapak ataupun juga dari hasil diskusi kita hari ini. Silakan, Bapak. Pak Andri, silakan. Di sini sedang azan, Mas. Nggak dengar. Oke. Bisa diberikan tidak. Pak Ketut aja, Pak Ketut mungkin bisa diberikan benang merah, Pak Ketut. Ya, terima kasih Pak Erik, Bapak Ibu sekalian, guru di seluruh Indonesia. Jadi semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat dan Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan putus asa, kemudian harus tetap bersemangat bahwa sesungguhnya publikasi tidak hanya dosen saja, tapi juga guru dan masyarakat akademik lainnya. Nah, berbicara masalah naskah, kemudian artikel dan jurnal, jadi kita harusnya atau kita sesungguhnya tetap saja berpedoman pada aspek-aspek ilmiah. Jadi sepanjang Bapak Ibu sekalian menulis naskah secara ilmiah dan itu dikerjakan sendiri tanpa ada proses falsifikasi plagiasi, saya yakin bahwa naskah-naskah Bapak Ibu sekalian itu pasti akan diterbitkan di jurnal-jurnal tertuju. Walaupun sesungguhnya kemudian ada proses yang harus Bapak Ibu sekalian lalui. Nah, yang penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika Bapak Ibu sekalian telah menulis naskah, kemudian mencari jurnal yang sesuai dengan naskah Bapak Ibu, kemudian melakukan proses registrasi jurnal dimaksud, termasuk kemudian melakukan proses submission. Jadi pastikan bahwa Bapak Ibu sekalian itu belum beranggapan jika sudah terbit. Nah, Bapak Ibu sekalian harus tetap memperhatikan membuka websitenya, login ke websitenya, kemudian membuka juga emailnya. Jadi pastikan menggunakan email aktif yang mungkin kalau saran saya itu ditautkan ke handphone Bapak Ibu sekalian, sehingga informasi-informasi apapun yang akan disampaikan oleh jurnal Bapak Ibu sekalian cepat untuk melakukan respon. Jadi naskah Bapak Ibu sekalian baru selesai kalau sudah terbit, baik itu volume 1, nomor 1, dan lain sebagainya. Jadi tetap bersabar dan pastikan naskah Bapak Ibu sekalian itu dikirim hanya pada 1 jurnal, jangan banyak jurnal, sehingga secara kode etik publikasi kita tidak melanggar itu. Mudah-mudahan nanti di lain waktu dan kesempatan kita bisa bertemu untuk belajar secara teknis ya. Kalau ini kan umum ya. Tetapi nanti kita bisa bertemu, mungkin dari IGI dan RJI bisa memfasilitasi, kita akan belajar secara teknis ya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bu El, jadi bagaimana praktek-praktek untuk fase pengutipan, apakah itu menggunakan Mendeley, Stero, jadi semua itu kita bisa pelajari. Kelemahan dari teman-teman guru ini adalah merasa tua. Jadi kalau saya belum merasa tua, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian itu jangan juga merasa tua. Tua dalam hal ini adalah tua tidak mau lagi belajar. Jadi walaupun usia kita mungkin sudah 40, 50, jadi pastikan kita menggunakan prinsip pembelajar seumur hidup. Jadi kalau kita sudah belajar, jadi pasti kita bisa. Dan jangan kemudian kita hanya semua pekerjaan kita itu pada anak kita, cucu kita, itu jangan. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa sedikit demi sedikit untuk mempelajari. Dan khusus untuk jurnal, ini kita bisa melakukan kolaborasi
dalam hal belajar sampai pada tataran yang teknis. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Erik. Jadi mohon maaf jika dalam penyampaian saya tadi ada hal-hal yang mungkin kurang, kemudian tentu saya memohon maaf dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Pak Ketut dan Mas Andri. Mungkin harapannya kami juga bisa bertemu dengan Bapak-Bapak di lain kesempatan. Dan mohon maaf juga tadi atas keterlambatan di sesi awal tadi. Mudah-mudahan tidak menjadikan suatu apapun, tidak menjadikan ganjaran bagi Bapak-Bapak berdua. Nah, selamat beraktivitas Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak Bapak-Bapak tidak tidak jera untuk berbagi dengan teman-teman guru di ini. Nah, sedikit informasi Bapak Ibu nanti terkait dengan materi presentasi nanti akan dibagikan melalui teman-teman di IG ya. Nanti minta tolong teman-teman di IG untuk membahas terkait dengan materi dua narasumber kali ini. Nah, Bapak Ibu mohon maaf juga apabila mana pertanyaan dan sempat kami sampaikan, nanti mungkin kita bisa bahas pada kesempatan yang berikutnya. Saya kira itu Bapak Ibu, kita sudah lewat di pukul 15:04. Selamat beraktivitas, selamat sore. Saya undur diri, Erik Kunto Haribowo dan Mas Andri dan Pak Ketut Relawan Jurnal Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman IG yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andri, Pak Ketut ternyata ada Pak Hairudin. Sebentar saya coba naikkan ke atas. Beliau baru selesai sepertinya. Sebentar. Mohon izin sebentar ya Bapak Ibu ya. Pak Hairudin. Sebentar. Mana ya? Oh ini dia. Ya, Pak Hairudin silakan. Mohon maaf saya kali nggak juga, saya udah 30 menit. Oh, nggak lihat. Maaf. Maaf, nggak lihat. Silakan Pak Hairudin. Udah gosong tadi dari tadi. Keren. Makasih banget Pak Erik, Pak Andri, Pak Ketut, dan teman-teman semuanya yang bertugas. Terima kasih banyak. Saya masih dalam perjalanan pulang. Saya tidak terlalu fokus karena lagi nyetir. Makasih banyak semuanya. Keren, makasih. Makasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Hairudin, terima kasih Pak Andri, terima kasih Pak Ketut atas materinya. Moderator, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir. Tadi tercatat 173 yang hadir. Saya tutup, saya Umiti Rostari dari Kota Bogor, mohon undur pamit. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di kegiatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.